Shalom teman-teman, kembali lagi di 365 hari kabar baik. Hari ini saya mau bacakan bacaannya dari Injil Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia, lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum?" Nah, wanita ini juga sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham? Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah teman-teman, hari ini kembali lagi kita bahas 2 poin aja. Yang pertama, ini ceritanya kan tentang seorang wanita datang kepada Yesus. Dia dirasuki 18 tahun sehingga bungkuk badannya. Kemudian Yesus menyembuhkan, tapi itu pada hari Sabat dan orang Farisi itu emosi gitulah ya. Nah, poin pertama teman-teman yang kita bisa pelajari hari ini, apakah ada ya roh atau apapun itu yang merasuk di dalam kehidupan kita yang membuat kita ini bungkuk. Bungkuk bukan secara fisik, tapi bungkuk secara rohani. Ada nggak? Bungkuk itu artinya gini teman-teman, kita itu selalu melihat ke bawah ya, ini bungkuk. Tapi kalau kita tegak seperti ini ya, saya melihat ke depan gitu ya. Nah, kelemahan orang bungkuk apa? Ya dia sulit untuk melihat hal yang di depannya dia. Dia melihat yang di bawahnya dia. Dia nggak bisa menegakkan diri gini, nggak bisa berdiri tegak ya, yang namanya orang bungkuk ya. Nah, pertanyaan hari ini, roh apa yang mungkin sedang membelenggu diri kita saat ini? Roh apa juga yang mungkin selama ini ada di dalam diri kita? Mungkin secara fisik kita nggak bungkuk, tapi secara pekerjaan, secara karir, secara bisnis, secara keluarga, secara hubungan pribadi dengan kita bungkuk. Kita nggak bisa melihat, kita rendah. Mungkin bukan rendah diri ya, atau bukan rendah hati juga bahkan, tapi ya kita secara dipaksa untuk kita tidak bisa melihat hal itu di masa depan atau ke depan gitu ya. Nah, komitmennya adalah ya kembali lagi kita mau evaluasi, kita bungkuk karena apa dan di area atau aspek mana. Mungkin dalam pekerjaan bisnis kita bagus, mungkin dalam keluarga kita bagus, tapi mungkin dalam area yang lain kita nggak oke. Nah, teman-teman, itu poin yang pertama, komitmennya. Kita mau evaluasi. Yang kedua, ada sebuah kebenaran, salah satu kebenaran dalam firman Tuhan mengatakan bahwa kita semua ini butuh Tuhan. Sama seperti pohon, kalau kita cabut dari tanah, ya akarnya sampai terangkat dari tanah, maka dia akan mati. Sama seperti ikan, kalau kita ambil dari air, ya dia akan mati. Nah, sama juga teman-teman. Hari-hari ini mungkin begitu banyak orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan Tuhan gitu ya. Sama seperti kita membutuhkan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ini hidup ya kan, kita pasti butuh Yesus, sama seperti manusia itu membutuhkan oksigen. Jadi ketika saat ini sama seperti perempuan ini, ketika dia ada masalah bungkuk, dia disembuhkan karena bertemu dengan yang namanya Yesus. Tapi proses kita panjang. Wanita ini dia menantikan Yesus 18 tahun. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa menantikan Yesus 18 tahun lamanya? Tapi poinnya itu di sini adalah jangan sampai kita menunggu terlalu lama seperti itu teman-teman ya. Tapi juga kalau kita masih dalam masa penantian, ya kita harus tetap berpengharapan, kita tetap percaya bahwa Yesus itu pada saatnya, pada waktunya dia akan menolong kita, apapun masalah kita. Dan poin yang mungkin saya tambahkan juga adalah, kalau misalnya kita melihat orang lain menerima berkat, penyembuhan, mujizat ya dari Tuhan, apakah kita ini menjadi pribadi yang iri hati atau menjadi pribadi yang turut bersukacita karena ada kuasa penyembuhan itu?
Nah, komitmen adalah teman-teman, kita mau datang kepada Yesus. Mungkin teman-teman sekarang lagi di masa penantian 1 tahun, ada yang mungkin 2 tahun mengalami bungkuk rohani, ada yang mungkin 5 tahun, ada yang mungkin 10 tahun, ada yang mungkin bahkan lebih dari 18 tahun seperti perempuan ini. Jadi komitmennya adalah, apakah hari ini kita mau mencari Yesus dan memohon pertolongannya, meminta Dia, karena di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat selalu ada, perkara ajaib selalu terjadi. Dan teman-teman, apakah kalau kita melihat sesama kita menerima berkat dari Tuhan, apakah kita masih mau iri hati? Apakah kita mau berseteru, atau kita bahkan kita bilang, wah Tuhan kamu kok memberkati dia tapi kamu gak memberkati aku? Teman-teman, itu komitmen saya untuk hari ini. Saya mau evaluasi, saya mau datang pada Yesus lebih dalam lagi, dan saya tidak mau iri, saya ikut bahagia ketika orang lain menerima berkat Tuhan. Gimana dengan komitmennya teman-teman? Kita ketemu lagi di di 365 hari kabar baik besok pagi. See you, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.